Di tengah dentuman meriam, kabut gas beracun, dan jeritan perang yang memecah langit Eropa, ada seorang pahlawan kecil yang berlari di antara parit-parit berlumpur. Ia bukan manusia, bukan pula tentara resmi. Ia seekor anjing jalanan yang datang entah dari mana. Namanya Stubby. Dan kisahnya yang luar biasa ini akan membuatmu percaya bahwa keberanian sejati tidak mengenal bentuk. Kisah ini dimulai pada tahun 1917, di tengah hiruk-pikuk kamp pelatihan militer Yale University di Amerika Serikat. Seorang anak anjing kecil tanpa tuan berkeliaran di sekitar barak tentara. Tubuhnya pendek, ekornya pun hampir tidak ada. Karena itulah ia dijuluki Stubby. Para prajurit sangat menyukai kehadirannya, tapi ada satu orang yang benar-benar memperhatikannya, yaitu seorang prajurit muda bernama G. Robert Conroy. Conroy memberinya makan, melatihnya, dan merawatnya dengan penuh kasih. Dalam waktu singkat, Stubby bukan lagi sekadar hewan peliharaan, ia telah menjadi sahabat sejati. Ikatan mereka begitu kuat, sehingga ketika pasukan Connors diperintahkan untuk berangkat ke Eropa menghadapi Perang Dunia Pertama, Conroy membuat sebuah keputusan yang sangat nekat. Ia menyelundupkan Stubby ke dalam kapal perang, menyembunyikannya di antara perlengkapan militer, bertekad untuk tidak meninggalkan sahabatnya. Setibanya di Prancis, kehadiran Stubby dengan cepat diketahui oleh Komandan Conroy. Awalnya, sang komandan tidak senang. Tapi, saat Conroy memerintahkan Stubby untuk memberi hormat dengan mengangkat kaki kanannya, sang komandan hanya bisa tersenyum. Stubby diizinkan untuk tinggal dan menjadi maskot resmi Resimen Infanteri ke-102. Di sanalah, di tengah medan perang yang brutal, legenda itu dimulai. Awalnya, tugas Stubby sederhana, menghibur para tentara yang jiwanya lelah akibat perang. Ia menjadi sumber kebahagiaan di tengah ketegangan yang mencekam. Namun, perang segera mengubah segalanya. Stubby bukan lagi anjing biasa. Ia mulai belajar dari para tentara di sekelilingnya. Ia belajar mengenali suara siulan peluru mortir yang akan jatuh, memberinya waktu untuk mencari perlindungan. Ia belajar membedakan bau gas beracun yang mematikan, bau yang seringkali tidak tercium oleh manusia sampai semuanya terlambat. Lalu, pada suatu malam yang dingin, keajaiban terjadi. Stubby tiba-tiba berlari di sepanjang parit, menggonggong dengan panik, membangunkan para tentara yang sedang tertidur lelap. Awalnya mereka bingung, tapi mereka percaya pada insting anjing itu. Beberapa detik kemudian, kabut gas mustard yang mematikan memenuhi udara. Berkat peringatan dari Stubby, para tentara sempat mengenakan masker gas mereka tepat pada waktunya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan nyawa terselamatkan malam itu. Sejak saat itu, Stubby bukan lagi sekadar maskot. Ia telah menjadi penjaga hidup dan mati bagi seluruh resimen. Setelah insiden gas itu, Stubby sendiri terluka akibat serangan granat. Ia dilarikan ke rumah sakit lapangan dan dirawat hingga pulih. Selama masa pemulihannya, ia tidak hanya diam. Ia berkeliling dari satu tempat tidur ke tempat tidur lainnya, mengunjungi para prajurit yang terluka, memberikan semangat dan kenyamanan dengan kehadirannya. Pengalamannya ini semakin mempertajam kemampuannya. Ketika ia kembali ke medan perang, tugasnya menjadi lebih besar. Stubby ikut dalam 17 pertempuran besar selama 18 bulan. Dengan pendengarannya yang tajam, ia bisa menemukan tentara yang terluka di tengah kekacauan medan perang yang disebut Norman Esland. Ia akan menggonggong tanpa henti untuk memanggil tim medis ke lokasi prajurit yang terkapar. Atau ia akan duduk dengan tenang di samping prajurit yang sedang sekarat, memberi mereka ketenangan di saat-saat terakhir hidup mereka. Namun, aksi yang paling legendaris terjadi saat Stubby sedang berpatroli sendirian. Ia melihat seorang tentara Jerman bersembunyi di semak-semak, kemungkinan besar seorang mata-mata yang sedang mengintai posisi pasukan Amerika. Tanpa ragu sedikit pun, anjing kecil ini menyerang. Ia menggigit seragam tentara itu, menariknya, dan menahannya dengan segala kekuatannya sampai pasukan Amerika datang dan menangkapnya. Seekor anjing jalanan kecil berhasil menangkap mata-mata musuh sendirian. Atas keberaniannya yang luar biasa ini, Komandan Resimen mengajukan sebuah rekomendasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stubby mendapat kenaikan pangkat. Ia secara resmi diangkat menjadi Sersan Stubby, satu-satunya anjing dalam sejarah militer Amerika yang mendapatkan pangkat militer resmi karena keberaniannya di medan perang. Ia menjadi simbol harapan dan kegigihan. Ketika perang akhirnya usai pada tahun 1918, Stubby kembali ke Amerika bersama Conroy. Tapi ia tidak kembali sebagai anjing biasa. Ia pulang sebagai pahlawan nasional. Namanya menghiasi halaman depan surat kabar di seluruh negeri. Stubby diundang ke Gedung Putih dan bertemu dengan 3 presiden Amerika, Woodrow Wilson, Warren G. Harding, dan Calvin Coolidge. Ia memimpin parade kemenangan di kota-kota besar,
disambut sorak-sorai ribuan orang yang mengaguminya. Ia bahkan menjadi maskot resmi tim sepak bola Universitas Georgetown saat Conroy melanjutkan studinya di sana. Dari anjing jalanan yang tak punya siapa-siapa, ia menjadi simbol keberanian sebuah negara. Sersan Stabi meninggal dengan tenang dalam tidurnya pada tahun 1926, di pelukan sahabatnya, Robert Conroy. Namun, jasanya tidak pernah dilupakan. Untuk menghormati warisannya yang luar biasa, tubuhnya diawetkan dan kini disimpan dengan bangga di Smithsonian Museum di Washington, D.C., di antara artefak-artefak pahlawan Amerika lainnya. Karena dunia sepakat, pahlawan seperti Stabi tidak boleh dilupakan. Kisahnya adalah pengingat abadi. Di medan perang yang dipenuhi manusia bersenjata, seekor anjing kecil tanpa rumah membuktikan satu hal yang sangat besar. Keberanian tidak diukur dari ukuran tubuh, tidak dari pangkat, apalagi dari senjata yang digenggam. Keberanian datang dari hati, dan hati Sersan Stabi jauh lebih besar dari perang itu sendiri. Inilah kisah Sersan Stabi, seekor anjing jalanan yang menjadi legenda perang dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan kisah inspiratif ini dan subscribe untuk cerita-cerita luar biasa lainnya.